warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini di lapangan BPMP. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena masih perjalanan kemarin untuk segera bergegas ke lapangan. Karena banyak segera bergegas ke lapangan, insyaallah untuk segera bergegas pada pagi hari ini kan kita mulai pada pukul 6.30. Bisa saja kan kita segera mulai pada pukul 6.30. Dan kepada para pemain silakan bisa menempati staf-staf yang sudah tersedia. Apabila sudah bisa silakan disemua diangkat dari sebelah. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Menyampaikan pengumuman untuk perolehan data hewan kurban Idul Adha untuk PABI Kecamatan bagian utara. Pertama dari Dusun Pelang sapi 3 ekor kambing. Dusun Kelengguan memperoleh 6 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Dusun Jetis 5 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Dusun Gayam Sari memperoleh 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Kemudian Dusun Tawang 3 ekor sapi, 2 ekor kambing. Dusun Pundung 4 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Dusun Tegasari 5 ekor sapi. Dusun Kalimati 5 ekor sapi. Dusun Geneng 4 ekor sapi. Dusun Karangrejo 2 ekor sapi. Dusun Sentian 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Kemudian Dusun Karangnongko 3 ekor sapi, 3 ekor kambing. Dusun Dalangan 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dan terakhir Dusun Tegalsari 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Alhamdulillah, semoga menjadi amal soleh kepada jamaah sekalian yang menjadi sohibul kurban pada Idul Adha tahun ini. Kemudian sebelum sholat kita mulai, insyaallah diimbau kepada para jamaah untuk mengisi seluruh saf yang masih kosong. Kemudian selama sholat Idul Adha berlangsung, dimohon seluruh alat komunikasi atau HP bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Dan selama rangkaian sholat Idul Adha, dimohon juga untuk para pedagang untuk menghentikan terlebih dahulu aktivitas jual beli dan bisa mengikuti sholat Idul Adha bersama-sama. Kemudian setelah selesai sholat jamaah nanti, dimohon kepada seluruh jamaah untuk tetap berada di saf masing-masing dan tidak meninggalkan lapangan terlebih dahulu untuk mendengarkan khutbah sebagai bagian dari keutamaan dari melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Kemudian untuk jamaah laki-laki dimohon tidak merokok selama khotib menyampaikan khutbahnya. Dan untuk jamaah perempuan selama khutbah berlangsung nanti dimohon juga tidak melepas mukenanya, juga sebagai kesempurnaan dalam melaksanakan sholat dan mengikuti khutbah Idul Adha yang nanti akan kita ikuti semuanya. Dan terakhir kepada seluruh jamaah dimohon juga untuk memperhatikan kebersihan. Setiap nanti jika ada mengeluarkan sampah dimohon untuk dibawa pulang juga sampahnya sehingga datang bersih, pulang juga bersih.
Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz kita yang akan menjadi khotib sholat duha pada pagi hari juga khutbah pada pagi hari ini juga insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Abdullah Solihun. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Mahasiswa Islamic Center Al-Mutadin di Seturan Depok. Insyaallah akan segera kita mulai untuk sholat Idul Adha pada pagi ini. Dimohon kepada para jamaah untuk berdiri dan akan segera kita laksanakan sholat Idul Adha pada pagi ini. Kepada Ustaz Muhammad Abdullah Solihun dipersilakan. Wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Dengan mentaati perintah orang tuanya, sungguh Nabiullah Ismail alaihissalam adalah keteladanan yang paripurna, pribadi yang soleh lahir dan batin, pribadi yang menjadi teladan bagi siapapun generasi setelahnya. Mereka yang merasa menjadi putra, maka taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada kedua orang tua. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya. Ketaatan pertama yang harus kita haturkan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan kedua seorang anak adalah kepada kedua orang tuanya. Maka itu adalah keteladanan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan manusia dengan keluarga. Karena itu hadirin rahimakumullah, ibadah terbaik, ibadah terbesar dan ibadah teragung adalah merengkuh keluarganya bersama-sama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian keteladanan yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan di dalam Al-Qur'an. Ketegasan Nabiullah Ismail alaihissalam ketika ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Ya bunai, anni ara fil manami an azbahuka fanzur madza tara." Wahai putraku, aku bermimpi di malam hari tadi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadaku untuk menyembelih dirimu. Fanzur madza tara. Coba bagaimana menurut pendapatmu wahai putraku? Maka Nabiullah Ismail alaihissalam memberikan jawaban, dan sungguh ini adalah jawaban yang sangat indah, jawaban cerminan anak yang saleh, jawaban cerminan anak yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati kedua orang tuanya. Ya abadi, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan menemukan anakmu ini termasuk orang-orang yang saleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu hadrahumullah, sungguh kebahagiaan yang paripurna ketika orang tua jerih payahnya di dalam mendidik putra-putrinya, di dalam perjuangannya untuk menata keluarganya, Allah hadiahkan anak yang saleh. Sungguh itu adalah kebahagiaan yang paripurna, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam satu hadis apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min salasin." Ketika manusia itu sudah wafat, maka seluruh amalnya itu terputus kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyatun, aw waladun salih, aw ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salihun yad'u lahu. Ketika seorang muslim sudah kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia sudah tidak lagi berbuat amal saleh, tidak bisa lagi berbuat kebaikan-kebaikan di muka bumi ini karena ia sudah wafat dan sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadrahumullah, sekalipun demikian ia akan mendapatkan manfaat dari jerih payahnya, ia akan mendapatkan manfaat dari usahanya. Apakah itu sedekah jariyah, apakah itu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah hadrahumullah, waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Apa kriteria anak saleh hadrahumullah?
adalah ketika anak itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada nabinya, taat kepada rasulnya, dan juga taat kepada kedua orang tuanya. Sungguh itu adalah karakter anak saleh yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu membawa kisah tentang Nabiullah Ismail alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu ujian terberat bagi kedua orang tua adalah fitnah anaknya, fitnah keluarganya. Tetapi kita bisa melihat rahimahumullah, Nabiullah Adam alaihissalam juga diuji dengan keluarganya. Nabiullah Nuh, Nabiullah Saleh, Nabiullah Hud, Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, bahkan beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diuji dengan keluarganya. Hadrahumullah, semua kita yang hadir di sini pun juga pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga. Oleh karena itu hadrahumullah, maka ketika seorang muslim tetap menjaga tauhidnya, ketika seorang muslim menjaga kesabarannya, ketika seorang muslim menjaga keikhlasan dan ketulusannya di dalam berkeluarga, bahwa seluruh jeripayahnya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kelak Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan keluarga yang barokah, keluarga yang dicita-citakan, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Keluarga yang qurrata a'yun, keluarga yang menyenangkan hati, keluarga yang menyejukkan mata, keluarga yang menenangkan pikiran dan jiwa, itulah yang disebut keluarga qurrata a'yun. Ketika hadrahumullah, seorang suami bersabar kepada keluarganya, seorang istri juga bersabar kepada keluarganya, begitu juga ketika ayah dan ibu bersabar dalam mendidik putra-putrinya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa sungguh hadrahumullah, hadiah terbesar bagi keimanan seorang muslim, hadiah terbesar bagi kesolehan kedua orang tuanya adalah kesolehan bagi anak-anaknya. Dan itulah hadiah yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Karenanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah menjadi contoh. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah menjadi teladan dalam kehidupan kita beragama, dan juga dalam kehidupan kita berkeluarga, dan juga dalam kehidupan kita di dunia maupun juga di akhirat. Karenanya hadrahumullah, kita disyariatkan untuk membaca sholawat kepada Rasulullah dan juga kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarga. Ketika kita mengatakan dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala, bacaan salawat bukan hanya sekadar doa, bacaan salat bukan hanya sekadar zikir, bacaan salat bukan hanya pendekatan diri seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hadrahumullah, bacaan salawat yang kita baca di dalam salat atau bacaan salawat yang kita baca di luar salat, sungguh itu Allah mengajarkan kita, Rasulullah mengajarkan kita agar kita meneladani dua keluarga besar, dua keluarga agung, yaitu Nabiullah Ibrahim dan juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah persembahkan untuk melindungi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun begitu hadrahumullah, Allah Subhanahu wa taala belum memperkenankan atau tidak memperkenankan paman beliau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh itu juga ujian yang terberat. Demikian pula juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayahandanya yang juga tetap kafir ketika wafatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikian pula mungkin profil keluarga Muhammad, profil keluarga Ibrahim ada sebagian kecil di antara kita yang hadir di sini. Oleh karena hadrahumullah, maka kemudian inti dari semua pelajaran-pelajaran tersebut itu adalah keikhlasan, ketulusan, kesabaran, dan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gangguan keluarga, gangguan masyarakat, gangguan orang-orang yang di sekitarnya, maka teguhlah untuk tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Peganglah tauhid itu sampai seseorang kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, "Man kana
akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Oleh karena itu rahimahullah, sungguh pelajaran terbesar adalah ketika keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebab tauhid itulah rahimahullah Allah hadiahkan keluarga Nabi Ibrahim menjadi pemimpin di muka bumi ini. Ketika Allah karuniakan putra terhadap Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, maka keturunannya lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi terakhir yang rahmatan lil alamin. Dan juga ketika Allah karuniakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam seorang Nabi Ishak, seorang Nabi Yakub, maka kemudian Nabi Yakub memiliki 12 putra. Dari keturunan Nabi Yakub inilah yang sudah disebut Bani Israel, dan kemudian Allah juga karuniakan para pemimpin dari Bani Israel tersebut menjadi nabi dan juga menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala, hingga nabi yang terakhir adalah Zakaria, Yahya dan Isa alaihi salatu wassalam. Demikianlah keteladanan bagi rahmatullah. Kepemimpinan adalah dilekatkan kepada tauhid. Kepemimpinan juga dilekatkan kepada kesabaran, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Keluarga dan kepemimpinan itu juga dilekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك عن الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا غفار الذنوب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لنا ولإسرافنا. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا. اللهم اغفر لنا ولمربنا ولمربي مربنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم والقرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والطغيان. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم اجعلنا من عبادك المسلمين. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك يا رب العالمين. اللهم أمتنا على شهادتك يا رحمن. اللهم أمتنا على الإيمان. اللهم أمتنا على الإسلام. اللهم أمتنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا والمسلمين وأهلك الكفارة والظالمين. اللهم انصر شعب فلسطين. اللهم انصر شعب فلسطين. اللهم انصر شعب فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر مجاهدين في إندونيسيا. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في أي مكان يا ذا الجلال والإكرام، وإنك على كل شيء قدير.
اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وزيادة في علمنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang merasa kehilangan anak yang bernama Prian, silahkan bisa masuk ke member, monggo. Oh ya, saya segera temukan kunci mobil. Saya langsung. Masalah ini mobil sampai hilang kuncinya, ya luar biasa. Tadi kan dari kami mengumumkan untuk perluan infak pada slot pada pagi hari ini untuk jamaah putri. Yang putra diperoleh 8.782.000 dan untuk jamaah putri diperoleh infak sebesar 8.903.000 dan sehingga total infak pada pagi hari ini sebesar 12.680.000 rupiah. Terima kasih dan seluruh Alhamdulillah.